Fakta di lapangan, banyak trader masih belum paham seluk-beluk trading. Mereka masih setengah-setengah belajar trading, hingga pada akhirnya mereka masuk ke market dan berujung loss, berujung MC. Kamu mau jadi trader beneran atau cuma pengen coba-coba? Karena kalau jawabannya cuma coba-coba, mending tutup video ini sekarang. Kenapa? Karena trading itu bukan buat orang yang setengah-setengah. Kalau kamu benar-benar mau jadi trader, jadilah trader yang sesungguhnya. Karena kalau kamu cuma setengah-setengah, lebih baik jangan trading sama sekali. Dan saya yakin, banyak dari kamu sekarang lagi ada di posisi ini. Udah trading sekian lama, tapi hasilnya gak jelas. Hari ini profit, besok loss, bulan ini WD, bulan depan depo. Tidak bisa compound profit. Kalau sekarang kamu mikir, kenapa ya gue gak pernah bisa profit konsisten? Jawabannya cuma satu, kamu masih setengah-setengah jadi trader. Sekarang kita bahas dulu deh, apa sih maksudnya jangan setengah-setengah? Apakah harus resign, ninggalin pekerjaan, jadi full time trader? Jawabannya belum tentu. Karena serius dalam trading gak selalu berarti full time. Serius itu artinya kamu punya komitmen, punya mindset yang benar, dan punya rencana yang jelas. Dan ini yang jarang orang kasih tahu ke kamu. Di channel ini, kita gak cuma bahas teknikal, kita bahas psikologi, mindset, hal-hal yang bikin kamu kuat di market. Karena percuma kamu punya strategi bagus kalau mental kamu masih rapuh. Market itu kejam, kalau kamu gak punya mental yang siap, kamu akan loss terus. Kamu akan jadi bahan bakar untuk orang-orang yang punya mindsetnya kuat. Apa gak bosan loss mulu? Atau apa gak pengen jadi orang yang survive di market sampai bisa sukses? Minimal itu bisa survive dulu lah. Kalau pengen survive, jangan skip video ini. Karena saya bakal share 3 poin penting tentang apa arti totalitas dalam trading. So, siapkan catatan kamu, kita masuk ke pembahasan utama. Dan saya pastikan ini akan jadi titik balik buat perjalanan tradingmu. Bismillah. Pahami akar pengetahuan trading secara mendalam. Berapa lama kamu sudah trading? 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun? Kalau jawabannya sudah lebih dari 1 tahun, saya punya pertanyaan yang lebih penting. Selama ini kamu benar-benar belajar atau cuma ikut-ikutan? Karena saya sering ketemu orang yang bilang, "Bang, saya udah 2 tahun trading." Tapi begitu saya tanya, RBS SBR itu apa? Apa itu supply and demand? Kenapa harga bisa naik, bisa turun? Selain news kalender ada news apa lagi? Bisa bedain modal dan equity enggak? Mereka gak bisa jawab dengan jelas. Artinya apa? Kamu bukan trader, kamu cuma tukang deposit. Setiap kali loss, deposit lagi. Setiap kali margin call, deposit lagi. Dan setelah itu bilang, "Bang, kayaknya trading ini susah banget ya." Trading itu gak susah kalau kamu ngerti ilmunya. Yang bikin susah itu, kamu cuma paham kulit luarnya. Sekarang saya mau tanya lagi, sudah paham istilah dalam dunia trading? Mengerti kenapa harga bisa naik atau turun? Tahu kenapa setiap news high impact bisa berpengaruh ke market? Kalau jawabannya kamu belum begitu paham, berarti kamu masih setengah-setengah. Kamu masih main-main. Dan kalau kamu masih main-main, trading cuma akan jadi mesin ATM terbalik. Kamu bakal setoran terus, tapi gak pernah bisa tarik hasilnya. Contoh paling simple, supply dan demand. Hampir semua orang pernah dengarkan, tapi sayangnya banyak yang mikir supply itu area jual, demand itu area beli. Padahal gak sesederhana itu. Ada supply kuat, demand kuat, konfirmasi, time frame, validasi zone. Dan ini gak cukup cuma tahu namanya. Harus kamu pelajari, harus kamu pahami sampai benar-benar mengerti. Sampai kamu bisa jelasin ke orang lain tanpa ragu. Itu yang dimaksud baru paham. Karena kalau kamu gak ngerti ini, jangan heran kalau setiap entry kena SL terus. Karena market itu gak peduli kamu sudah trading berapa lama. Market cuma peduli satu hal, apa kamu ngerti cara kerjanya atau tidak. Kalau kamu gak ngerti, ya sudah, selamat datang di klub tukang deposit. Jadi kalau kamu mau serius, stop bangga sama lamanya kamu trading. Lama itu gak ada artinya kalau kamu gak ngerti dasar-dasarnya. Mulai dari sekarang, pelajari akar ilmunya sampai paham luar dalam. Kenapa harga bergerak, kenapa breakout terjadi, kenapa news bisa bikin volatilitas tinggi. Jangan cuma ikut sinyal, jangan cuma ikut grup. Ikut grup boleh kok, tapi pelajari juga analisa yang di-share. Miliki sistem trading yang jelas. Kamu sudah punya sistem trading yang jelas atau masih trading pakai feeling? Feeling itu penghabis saldo nomor 1. Kenapa banyak trader gagal? Karena mereka gak punya sistem. Hari ini entry karena lihat tren naik, besok entry karena lihat candlestick besar. Hasilnya MC lagi, MC lagi. Dan setelah itu kamu bilang, "Bang, saya sial banget ya." Kamu bukan sial, kamu cuma gak punya aturan trading. Trading itu gak boleh asal klik buy atau sell. Harus ada aturan yang jelas, tertulis, dan kamu patuhi. Mulai dari kapan masuk, kapan TP, tahu SL di mana, berapa persen risiko per posisi. Kalau kamu gak punya ini, kamu bukan trader, kamu penjudi di market. Sekarang saya kasih contoh sistem trading sederhana high probability pakai price action, yaitu SNF break retest. Pertama, tentukan area kunci, area support dan resisten. Lihat chart di time frame besar, H4 atau daily. Tadi area support dan resisten yang kuat, area yang sering disentuh harga dan memantul keras. Kenapa area ini penting? Karena disitulah pertarungan besar buyer dan seller terjadi.
Kedua, tunggu breakout. Misalnya, harga sedang naik dan mendekati resisten. Kalau tembus resisten dengan candlestick yang jelas, body besar, bukan cuma shadow, itu sinyal buyer lebih mendominasi. Tapi jangan FOMO. Trader yang setengah-setengah biasanya langsung buy begitu tembus level resisten. Hasilnya, harga balik turun, stop loss kena. Kita gak mau begitu, kita tunggu retestnya. Yang ketiga, kita tunggu retestnya. Setelah resisten ditembus, biasanya harga bakal turun, ngetes ulang area yang tadi jadi resisten. Sekarang jadi support, RBS, resisten become support. Untuk menjelaskan RBS SBR, cek di video ini, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, ketika dia retest, inilah momen yang pas untuk entry. Kenapa? Karena disinilah kita lihat apakah buyer beneran kuat atau cuma fake breakout. Yang keempat, cari konfirmasi candlestick. Di area retest itu, kita gak asal entry. Kita tunggu pola price action yang jelas. Misalnya, bullish engulfing, tanda buyer menguasai lagi. Biasanya ada di LTF, di L5, L15. Yang terakhir, entry dan atur risk and reward. Kalau konfirmasi sudah ada, baru kita masuk buy. Pasang stop loss di bawah area support. Target profit minimal 2 kali risiko. Contoh, stop loss 30 pips, maka take profit 60 pips. Itu baru trading yang punya logika, punya perhitungan. Sekarang bandingkan dengan trader yang gak punya sistem. Lihat harga naik dikit langsung buy, lihat turun dikit langsung sell. Gak ada rencana, gak ada alasan. Kalau kamu mau jadi trader beneran, punya sistem itu wajib. Sistem itu kompas kamu di market. Tanpa sistem, kamu tersesat di hutan, berharap nemu jalan pulang. Dan market itu bukan hutan biasa. Market itu hutan yang gak punya belas kasihan. Kalau kamu tersesat, gak ada yang nolong. Compounding menuju modal besar. Kalau sekarang modal kamu kecil, jangan minder, serius. Gak ada yang salah dengan modal dari $50, $100, atau bahkan lebih kecil dari itu. Tapi yang salah adalah, kalau kamu berpikir modal kecil harus cepat jadi besar dalam semalam. Itu bukan mindset trader, itu mindset penjudi. Trading itu bukan soal berapa besar modal kamu sekarang, tapi berapa besar visi kamu untuk masa depan, untuk masa mendatang. Kalau kamu sekarang punya $100, jangan berpikir gimana cara jadi $1000 dalam semalam. Itu jalan tercepat menuju margin call. Tapi kalau kamu berpikir gimana caranya $100 ini bisa berkembang pelan-pelan, konsisten sampai suatu hari jadi modal besar, maka kamu sudah punya mental trader sejati. Disinilah compounding jadi kuncinya. Compounding adalah senjata rahasia trader profesional. Compounding cara membangun kekayaan dengan disiplin, bukan dengan nekat. Sekarang bayangkan, kamu mulai dengan $500, gak buru-buru, targetmu cuma 15% per bulan, konsisten dengan risk and reward 1:2. Katakan pada bulan pertama, hasilnya $500 bisa jadi $575. Tanpa gambling, tanpa stres. Semua karena kamu paham kekuatan compounding. Kalau kamu profit lebih besar, perbesar modalnya, bukan perbesar resikonya. Karena pada akhirnya trading itu sebenarnya butuh perbesar modal, bukan perbesar resikonya. Sekarang bandingkan dengan mental instan. Deposit $100, open lot barbar, floating merah, margin call, store lagi. Akhirnya apa? Kamu jadi tukang deposit, bukan trader. Trader sejati gak tanya seberapa cepat dia kaya. Dia tanya seberapa lama dia bisa bertahan di market. Karena yang bertahan lama, itulah yang akhirnya bisa survive. Compounding itu bukan sekedar strategi, itu adalah mindset. Kalau kamu gak punya mental compounding, kamu cuma akan jadi penjudi di market. Compounding bikin kamu disiplin, sabar, konsisten, dan punya arah jelas menuju modal besar. Hari ini $100, suatu hari nanti bisa $1000, $10.000, atau bahkan bisa lebih. Tapi cuma kalau kamu punya misi compounding dan mental baja untuk sabar menunggu hasilnya. Serius dalam trading tidak berarti harus mengorbankan segalanya dan menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari trading. Kenapa? Karena trading tidak memberikan kepastian pendapatan bulanan seperti gaji. Pada akhirnya, trading itu seperti bisnis. Ada untung, ada ruginya. Yang penting kamu ada ilmunya. Karena market itu liar. Hari ini profit, besok bisa loss. Jadi kalau kamu memaksakan diri jadi full time trader tanpa modalnya cukup, tanpa kesiapan mental, dan tanpa dana cadangan untuk hidup, itu bukan totalitas, itu nekat. Saya tahu, banyak dari kamu yang kerja kantoran, punya usaha, punya tanggung jawab, dan mungkin kamu bertanya, apakah saya masih bisa jadi trader yang serius kalau saya gak resign? Jawabannya, bisa kok. Serius dalam trading bukan soal berapa banyak waktu yang kamu punya, tapi seberapa dalam komitmen kamu di setiap waktu yang kamu miliki. Kalau kamu masih kerja, masih punya kesibukan lain, tapi kamu bisa luangkan 1 jam setiap hari untuk belajar, analisa, dan evaluasi trading kamu, itu sudah bentuk keseriusan. Kalau kamu bisa jaga disiplin, gak overtrade, gak serakah, dan punya sistem trading yang jelas, itu sudah bukti kalau kamu bukan trader setengah-setengah. Lalu kapan harus jadi full time trader? Kalau modal kamu sudah besar. Kalau kamu sudah punya dana darurat aman untuk 1-2 tahun ke depan. Kalau belum sampai di titik itu, jangan buru-buru resign. Nikmati prosesnya. Jadikan trading sebagai proyek masa depan.
Totalitas itu bukan soal berapa lama kamu duduk di depan chart. Totalitas di sini soal bagaimana kamu mendekati trading dengan mindset yang benar, ilmu yang benar, dan sikap yang benar. Pahami akar pengetahuan trading, punya sistemnya jelas, bisa compound profit, maka kamu sudah lebih serius daripada 90% trader yang asal klik buy atau sell tanpa tujuan yang jelas. Jangan berpikir kamu harus jadi full time trader yang setiap beberapa jam sekali lihat chart untuk disebut totalitas. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah serius di setiap langkah kecil, konsisten, disiplin, dan sabar. Karena pada akhirnya, trading bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling sabar bertahan sampai bisa survive, dan pada akhirnya bisa sukses. Bismillah.